العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ingkang kula mulyaken guru kula saking ngene iki basa Jawa iki ternyata wong campur-campur ana berkacang ijo beragam ana singking. Ya alhamdulillah saking Jakarta turu awon pawon. Akhirnya jarene sumo alhamdulillah. Insyaallah tahun depan wis ana tempat peristirahatan. Alhamdulillah yang kita muliakan guru kita semua, para ulama, para mursyid thariqah. Khususipun guru kita Syekh Hadi Sifa Nopal Bidater Cirebon, juga Syekh Ahmad, ugi guru kita Simbah Yai Nur Islam Nur Muslim Nur Saleh. Alhamdulillah suki namanya ikang sebagai syadiliyah. Ugi guru kita Mbah Hasan Munadi minangka mursyid thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Juga beliau guru kita Simbah Yadulati Kurdi minangka sesepuh di Jatman, juga sebagai pembimbing thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Ugi guru kita yang dari Padang, tentu Tuanku Guru Syekh Muhammad Ali Hanafiyah dari kota Padang, termasuk kota wali yang penuh dengan aroma. Itu kota Padang sing sampai sekarang mungkin nek karo Jawa gomone gak padha, karena wong Jawa do kakean mangan telo. Alhamdulillah. Boleh terus ibu tak lapor teh kau menghina orang Jawa pakanane. Iku maksudnya gak menghina bro, penora ngantuk. Ngobrol diri selalu dereng. Alhamdulillah para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, langsung kemawon singkat karena waktu nanti. Kumohon jangan sholat duhur dulu, sholat duhur berjamaah karena nunggu kedatangan sopong artis. Nah, itu alhamdulillah beliau gak kita panggil, hadir dengan sendirinya. Itu suatu kehormatan bagi kita. Alhamdulillah. Singkat, kalau tadi membuat suatu pertanyaan sing saged jawab kula hadiahi. Ini permen ajaib. Lo yakin gak pernah ada yang pernah lihat ini permen ajaib, tapi ini kasus ibu aja yang sekarang. Yang ceramah mau kira-kira anak isopo bu? Oke orang bidang. Ini betul pun salah betul tapi sampai. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu, atas biasanya pun setiap bulan Suro minggu terakhir diadakan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat dari baginda dari beliau tercurahkan, terlimpahkan pada kita di siang hari ini. Alhamdulillah. Cuman mungkin
kita bisa merasakan belum bisa merasakan karena hati kita mungkin baju mriki di area mriki langsung gurih ya gurih Pak lemar ini gurih baju betul mriki untuk mempersingkat kami setiap tahunnya mengadakan suatu ijazah jadi nanti kalian nyambung izin menikah membuat istirahat Jawa jimat niki Sapa Mbak? Wong Mbak. mungkin jadi untuk mempersingkat waktu Begini iki Mbak. Insyaallah kalau nanti udah mati nih. setiap tahun dari Pondok Astrasia selalu mengadakan acara zikir, selawat dan majelis taklim serta belajar rutin. Tapi ojo diengke kalau barang seperti ini simat ya itu bid'ah kita lah. Karena Pangeran Diponegoro itu seorang mursyid Thariqah Syathaniyah juga membawa keris. Berarti kalau hal seperti ini kita masih menganggap bid'ah dan musyrik, berarti mursyid Thariqah Syathaniyah membawa keris berarti musyrik. Nah itu mungkin itu adalah omongan orang-orang yang berbau dua hati. Lanjut setiap Sabtu menikah pulau nanti pulau paringaken dengan ganti mahar dari sedekah sakit 10.000 syukur 1.000 alhamdulillah. Jadi bagi anak-anak pulau kesannya singkat jadi dengan niat bersedekah untuk mencapai ridho dari Gusti Allah alhamdulillah. Jadi nasake ijazah mau yang kita sekretariat ya dipakai sekretariat syukur 1.000 1.000 gawe ini sama gawe nanti jamin sedino kata. Jadi kalau seperti jamin sedino gak akan jadi dapat seperti ini karena gak ada ini. Jadi diniati mau di samping kita bersedekah sambil menghargai karya. Karena itu perbandingannya kita membuat seperti ini satu hari nggak mungkin bisa. Mas Rio ini sampun. Alhamdulillah. Jadi Yono kami lanjutkan video khusus kepada ashab saudara-saudara yang dari Malaysia. Mungkin penyambutannya kurang sesuai, kami mohon maaf. Jadi sambil tambah sedikit mengenai ayat yang dibaca oleh anak kita tadi, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana
yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi yang terakhir yang diungkapkan Apa? bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Iyalah. sebagai suri teladan bagi kita orang-orang yang selalu memperbanyak zikir dari Gusti Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi barang siapa yang selalu memperbanyak zikir la ilaha illallah, maka Ngajari apa? itulah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang ahli thariqah. Jadi orang-orang ahli thariqah selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman zikir kula bilang sedoyo bila berthariqah itu berarti wajib mempunyai seorang guru ataupun seorang pembimbing ataupun seorang mursyid. Apabila zikir thariqah kita semua tanpa ada bimbingan dari seorang mursyid, maka zikir kita semua tadi gurunya adalah fasihul syaitan. Jadi bila kita mengamalkan zikir berniat berthariqah, mengamalkan thariqah apapun thariqahnya, bukan mau dari thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan lain-lain, maka wajib mempunyai guru pembimbing. Pas kebetulan zaman-zaman sekarang para mursyid-mursyid kita, para guru-guru kita membuat suatu wadah, berbagai macam wadah kumpulan orang-orang thariqah. Ada yang namanya Jatman, ada yang namanya Jatmi, ada yang dari Padang namanya. Dewan Ulama Thariqah Internasional. Jadi sekarang majelis-majelis ulama-ulama Thariqah membuat wadah. Bahkan kita tidak harus mempunyai satu wadah, bisa kita bergabung di berbagai macam suatu organisasi tasawuf guna menjadi suatu persatuan kerukunan di dalam berthariqah. Ono lagi sing namani tasawuf thariqah Syaduriyah Asia. Pas kebetulan ketua umumipun beliau Syekh Fakhur Razi dari Malaysia, Pulau sebagai revisi. Ada lagi namanya MPTT MPTT Asia. Jadi tujuan beliau guru-guru kita itu adalah supaya umat Islam khususnya yang ahli tasawuf mempunyai suatu wadah, yang mana wadah tersebut menjadikan persatuan sesama umat muslim.
bukan malah menjadikan suatu percaya. Seperti halnya yang dingendikan wau anake kula la ya'riful wali ila wali. Terkadang kita itu salah menilai orang. Ono suatu cerita zaman biyen niku ana raja murah. Raja murah niku raja saking Turki, raja keenam. Setiap malamnya dia sedih banget, raja itu sedih. Jadi pejabat dia itu aja sedihnya, nggak kayak saya RT banget. Dia sedih. Di dalam kesedihan mau minggunya salah satu malam, rasanya campur gaduh-gaduh, sing ora wong Jawa yo paham. Akhirnya jalan-jalan keluar masuk pasar, akhirnya beliau melihat mayat utawi warna mati tapi ana sing rumah di pinggir lorong jenazah gemblentak. Akhirnya sang raja mau tekon nenggone penduduk pas neng pasar. Rajamu nyamar tapi nyamarnya keluar masuk berusuane gak pencitraan. Iya keluar masuk tekon nenggone ngomong, Pak, kenapa ini ada jenazah tidak ada yang merawat? Gak ada saya ngopeni. Akhirnya penduduk ngomong, bagaimana mungkin kami orang kaum muslimin merawat jenazah orang-orang munafik karena dia orang yang penuh dengan dosa, pekerjaannya selalu minum khamr, selalu berzina. Karena sang raja mau dia sebagai raja harus bertanggung jawab kepada rakyatnya. Akhirnya jenazah gue segini aja, jenazah diantar ke balik ke Maiti. Akhirnya diantar pulang. Setelah diantar pulang, sang istri tercinta begitu melihat jenazah sang suami menangis terseduh-seduh. Tapi mungkin kalau ibu-ibu kok bojone mati, mungkin nangisnya yang lesan tok berdoa alhamdulillah syukur kowe mati aku wis bisi benar. Kaya hari kula mugi PSP apa? PSP wis duwe wanita si menang. Wanita pria senang. Nangis terseduh-seduh sang istri nangis. Akhirnya sang raja sing nyamar mutekon. Apa bener iki? Bojo, nggih. Tapi lara-lara kok bagaimana ceritanya? Kok masyarakat sini memvonis bahwa dia orang pemabuk penzina? Akhirnya sang istri mau bercerita. Begini Pak, tapi dia nggak tahu itu langsung. Suami saya itu kalau malam keluar masuk ke tempat-tempat pelacuran. Waduh, tempat pelacuran ya, ronce. Bahasa Malaysia ini apa? Apa Mas Teddy? Sama, ronce. Mau apa? Malu Malaysia. Akhirnya seorang orang mau masuk ke tempat ronce, setiap kamar pelacur dicocok, ditekoni. Kalau kamu satu malam dikontrak sama laki-laki dibayar berapa? Kalau saya ya 1,5 juta. Akhirnya lontemu dibayar 1,5 juta. Dipesan kamu malam ini tidak boleh menerima pasien. Pasien apa?
Tidak boleh menerima tamu laki-laki siapapun. Kamu sudah selesai. Masuk pintu lagi. Pintu-pintu pelatur ditotok, dibayar. Ini uangnya. Kamu malam ini nggak boleh menerima tamu ataupun pasien. Nggak boleh servis ke laki lain. Begitu sampai seterusnya. Hingga hartanya habis baru meninggal. Memang saya kira enggak. Setelah tempat pelaturan dimasuki, toko-toko minuman keras akhirnya dibeli, nggak disita, gratis. Dibeli harga umum, setelah itu dibawa keluar. Begitu masyarakat melihat, oh Paijan, Biasa sadar itu apa dengar. bahwa penggawean siji ngonte, loro pendem. Akhirnya setelah minuman keras itu dibawa di tempat kali telaga, di bawah rindangnya pohon, minuman tersebut dibuka, dibuang ke kali, pulang. Ini tiap malam gitu, kalau ditanya istrinya, alhamdulillah, saya sudah bisa menghilangkan pelaturan semalam, menggagalkan kaum muslimin melakukan suatu perzinahan dan pemabukan. Akhirnya si istri ngomong, nanti kamu akan diponis oleh masyarakat, orang-orang yang durhaka, termasuk orang yang durhaka, Pak. Dijawab, saya diponis masyarakat, orang yang sesat, orang yang durhaka, nggak masalah. Tapi suatu saat bila aku nanti meninggal, yang mengangkat jenazahku, yang menyolati jenazahku pasti sang sultan. Nah, inilah Pak. Ternyata diceritakan kepada sang sultan, sultan ini ngomong, oh, nek lo bener, aku ini adalah sultan, raja. Ya benar. Akhirnya disolati, dikubur secara inilah yang dimaksud. Terkadang wali-wali dari Allah, kekasih Allah tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Anak kalane seorang wali berpakaian nganggo caping. Anak kalane seorang wali yang nganggo pakaian jubah. Anak kalane seorang wali nganggo pakaian batik. Anak kalane seorang wali hanya pakai jilbab biasa. Anak kalane seorang kekasih Allah yang memakai cadar. Anak-anaknya seperti guru kita Mbah Sopo Benadi. Pakaiannya membingungkan, nggak bakal bisa keluar negeri. Kenapa? Anak besine. Begitu nek masuk nek guru itu pasti bunyi. Karena itu loh biasa pas bunyi masuk tip dikon langsung. Karena kok wedi sing liwat genderuwo. Rambutnya kontrol, begitu ditanya dari mana? Jawa, diminta nomor telepon sama imigran ya, bisa. Tak kira harus ditahan, ternyata minta imigran, Bapak Indonesia Sakti. Saya ngomong, aku sih sakit, saya mulai balik sakti di Jawa. Wah, ini invest orang sakti. Gitu, benar. Orang-orang Malaysia. Berarti kita dituntun supaya kita itu nggak gampang memvonis kepada sesama kaum muslim. Sing nganggo cadar silakan bercadar, yang tidak bercadar datang dengan disalahkan. Karena yang telanjang masih banyak. Inilah tujuan ulama-ulama thariqah, ulama-ulama tasawuf membuat suatu wadah. Jadi apapun organisasinya, apapun mazhabnya, apapun thariqahnya bisa masuk. Ini indahnya orang tasawuf. Makanya pas kebetulan sekarang banyak organisasi tasawuf. Karena apa? Kita umat muslimin khususnya akhlak-akhlak penerus generasi muda kita kebanyakan itu tugasnya Pak Polisi. SD kelas 2 mendemati. Maaf Pak Polisi, nak tidak ada fitnah pasien pula ini. Jadi saya bukan fitnah, karena pasien saya yang narkoba kelas 2 SD ono, 1 kelas SD ono,
sampai saya gawang keliling mantan dari kota P, alhamdulillah. Makan Pak Polisi, nana wong sing ngoten-ngoten itu gawa ini. Tapi itu gratis Pak Polisi. Betul biar ini gratis pada ini. Karena inilah akhlak generasi kita dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kita sesama Islam dibentur-benturkan oleh orang-orang yang ingin memecah belah kesatuan dalam bernegara. NKRI harga diri. NKRI harga hidup. Jangan mati. Nek mati kok nggak bisa menikmati. Perang harus hidup. Nek perang mati nggak merdeka. Karena apa? Kita perang harus hidup. Nek perang mati. Jadi nanti saya tak kira menang. Aku silakan tembak aku modal. Tapi saya harus hidup. Lama nganggo pistol kira-kira jaraknya 5 meter, kita harus pakai pistol jaraknya 2 meter. Karena peran saya harus hidup, jangan saya harus mati. Clear. Karena kalau kita hidup berarti merdeka dan bersatu. Nah, ini pun nek cara kula, tapi yang kira-kira mati nih, monggo. Karena dua-duanya sama tujuannya, cuma beda katanya. Yang penting jaga persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Ini suatu contoh dari berbagai macam negara. Seperti sajane hari ini sama pertemuan ulama-ulama di Asia. Sajane di Magetan tapi diundur karena pas Bani di sini. Karena pas kebetulan kalau sebagai Rawis Amibun, belum mundur, beliau ketua umum. Diundur besok bulan yang akan datang. Besok ada pertemuan ulama-ulama tasawuf internasional di Padang tanggal 6 Desember. Terus ada suatu organisasi yang bisa gabung, boleh namanya tadi Juti. Jadi mangke para mursyid toriko, para khalifah, maaf guru di sini berbagai macam toriko. Jadi pun banyak para guru-guru toriko, para mursyid nanti bisa bergabung ke tadi itu apa perkumpulan ulama-ulama tasawuf internasional yang pusatnya di Turki, yang besok pertemuannya di Padang. Terus insya Allah karena pun itu sudah sisi itu ngapunten ana titipan saking alhamdulillah pas tadi malam termasuk kita, makanya seperti kita tadi membacakan syair-syair hingga kita membaca tadi salawat ad-dinu lana, maka syafaat Rasulullah SAW, beliau junjungan kita tadi dan guru-guru kita tadi hadir di dalam majelis ini. Begitu karena kecintaan kita kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah membalas cinta kita. Dan balas cinta kita berarti kalau cinta ketemu dengan cinta, maka tidak termasuk cinta bertepuk sebelah tangan. Karena kalau kita cinta bertepuk sebelah tangan, apalah arti kata cinta? Alhamdulillah biasanya rambut Rasulullah dicuci 1 tahun 3 kali. Kebetulan yang di sini adalah termasuk istimewa karena termasuk waktu pencucian rambut Rasulullah SAW. Jadi termasuk jam atau waktu yang istimewa karena sebenarnya banyak orang sing antri kepingin menghadirkan, ternyata Rasulullah SAW sendiri memilih di tempat ini. Alhamdulillah. Rambut bekas pencucian Rasulullah air Zam-Zam dan lalu hotel saat dicuci. Jadi kalau kita lihat cinta Rasulullah, mahabbah Rasulullah, mendapatkan Rasulullah, perbanyak membaca sholawat, perbanyak ibadah, dan cinta kepada ulama-ulama penerus Rasulullah. Dan dengan ini diniatkan di sedekahkan nasi Rasul, bila kita cinta Rasulullah, maka bekas mandinya rambutnya Rasulullah pasti
penuh dengan barokah. Wong sedangkan kelambune bangun to makan baik barokah. Nah ini bekas cucinya rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking panitia yang kerso, makin dikelilingi langsung keliling, kalau mungkin hotelnya, makin langsung keliling selesai. Satu botolnya 900.000 rupiah. Nah dipikir, apalah arti uang 100.000 rupiah? Kita belum tentu 1 tahun, 10 tahun bisa ketemu pada rambut cuci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti buktikan kecintaan langsung cepat keliling langsung keliling. Jadi diniati kita tadi kecintaan kita, ibaratnya kita tuh cinta pada wali-wali penerus Rasulullah. Kita mau lelang, mau ini mendengarkan suatu cerita ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hingga kita itu buktikan kecintaan kita. Tapi nanti seandainya diminum, diniati, berdoa di dalam hati, ya Allah, semoga waktu minum, semoga saya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan lantaran minum bekas mandinya rambut suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Eling ya gimana ya? Wes ditanam dhewe nggak apa-apa. Amin ya Allah. Didom ke malih dicampur lagi bisa. Orang bahasa Malaysia boleh, dicampur lagi boleh. Dicampur seandainya water nggak habis, dicampur air jam-jam dituangkan yang Semarang 5 liter kena. Jadi beneran enggak diminumke sekeluargane, seanak bojone, tapi ojo dikeke selingkuhane. Nah dikeke selingkuhane dengan niat muga-muga selingkuhanku mandek gak mengejar aku, alhamdulillah. Makanya ibu-ibu nek ngombe kali digorau, ben niat apabila suamiku memandang wajahku bagaikan Siti Nur Bahaya. Rauke di usapke lebih nikmat daripada apa pembersih wajah wanita pasti paling mahal. Apa? So, itu terjadi. 1,5 juta. Oh, pulau ngomong lanang bagi kaisel bojo iki kesel ya. Pulau niku ngene bagi kok tampil di depan wong ayu-ayu. Kuwi ana wong itu sing kentut kowe meneh ya, alhamdulillah. Pulau cok kamar di Bokono campur, ono semua asin, semua anget, semua panas, sampai neng rai kabeh. Belum ngomong, kalau neng ganteng malah kita omriin. Jadi dengan niat kita mahabbah pada Rasulullah SAW, toyane bisa dicampur, bau semua adalah tergantung pada niat kita. Seandainya kanggo dagang, kangge dagangan masak campur ke sidik-sidik. Seandainya kanggo keselamatan, buat di atas rumah di botol sidik, kepingin sawai bentar